Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis dua rasa, rasa pandan dan rasa coklat. Bikinnya super gampang, resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 840 ml kita masukkan 10 ml jus pandan. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan pandannya tercampur rata. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasanya enak dan wangi. Untuk jus pandannya saya dapat dari 10 lembar daun pandan. Lanjut di adonan kedua 840 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas ya. Aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk coklat bubuk yang digunakan mereknya bebas aja, sesuai selera. Nah, ini kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini untuk adonan coklatnya sebaiknya kita saring ya, biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Di adonan ketiga 200 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat sebanyak 7 kali untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau udah mengeras nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua coklat. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis coklat yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini kita kukus aja sisa adonan lapis coklatnya hingga selesai. Setelah lapis coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 200 ml ya. Dan untuk adonan lapis putihnya biar matang merata, kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis pandan. Kita kukus sebanyak 7 kali ya. Untuk per lapisnya 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Di tahap ini teman-teman, untuk kukus lapis pandannya saya contohkan beberapa aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja semua adonan pandannya hingga selesai. Nah, ini setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir atau yang ketujuh. Dan untuk adonan lapis pandan yang terakhir biar matang merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kue lapis pandan coklatnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue lapis coklat pandan yang satu ini? Dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Lanjut langsung aja kita potong ya. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian kita potong lagi ya kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat. Lanjut, setelah kue lapisnya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal, kelihatan berlapisnya mulus banget ya. Langsung aja kita cobain. Seriusan teman-teman, wangi pandan dan wangi coklatnya ini beneran enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget ya. Lembut, manisnya pas, perpaduan pandan dan coklatnya dijamin bikin ketagihan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.